Isu kecurangan Pilpres menguat seiring serangan kubu Ganjar Mahfud. Namun kubu Prabowo Gibran pun kencang menuding adanya permainan kubu Ganjar untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun bukankah tiga pasangan calon yang kini bertanding masih memiliki kaki di pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin? Dua kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terus menggoreng tuntutan netralitas pejabat dan aparat di tengah semakin dekatnya hari pemilihan. Dua poros yang sedang berebut simpati ini seperti bersatu meniup peluit peringatan bagi duet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang seolah-olah punya kekuatan besar menggerakkan kuasa laiknya petahana. Bapak Ibu semua, ini karena serangan-serangan di sosial media saat ini sangat-sangat masif sekali, fitnah-fitnah, nyinyiran, berita hoax, berita negatif. Saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi itu semua. Dibawa santai saja, disenyumin saja. Kita fokus untuk pemenangan, fokus untuk turun ke akar rumput, fokus melakukan konsolidasi door to door. Pokoknya apapun yang kontraproduktif, hal-hal yang negatif tidak perlu kita tanggapi. Setuju ya Bapak Ibu semua ya? Padahal baik Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin atau Prabowo Gibran sama-sama masih memiliki kaki di pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Anies yang diusung Nasdem dan PKB masih mempunyai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sementara Ganjar menggandeng Mahfud yang hingga kini duduk di kursi strategis sebagai Menko Polhukam. Ditambah lagi PDI Perjuangan dengan formasi lengkapnya, mulai dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara hingga Hukum dan HAM. Nah, yang menarik pemilu Pilpres 2024 ini kan wacana kecurangan sudah muncul dari awal ya. Nah, biasanya wacana kecurangan itu disampaikan oleh oposisi ketika berhadapan dengan petahana. Karena posisi oposisi kan biasanya lebih lemah dibandingkan dengan petahana. Kemudian petahana itu memiliki akses kepada birokrasi ya, yang notabene biasanya menjadi tuduhan terhadap adanya kecurangan. Tapi Pilpres 2024 ini sekali lagi menarik karena wacana kecurangan itu justru paling sering dilontarkan oleh PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo yang notabene adalah bagian dari pemerintahan. Bahkan calon wakil presidennya adalah Menko Polhukam. Kalau dari kubu Anies Muhaimin, saya kira justru lebih soft ya. Dia lebih banyak bicara soal pentingnya menjaga netralitas, tapi bukan bicara kecurangan. Kalau PDI Perjuangan, Ibu Mega dalam pidatonya itu banyak bicara mengenai kecurangan. Jadi sebetulnya ini juga unik karena PDI Perjuangan bagian dari pemerintahan. Pasangan Amin dan partai-partai politiknya juga sebetulnya, terutama partai politiknya juga ada di pemerintahan. Jadi sebetulnya agak membingungkan juga nih kalau kita bicara mengenai wacana kecurangan ketika semua parpol adalah bagian dari pemerintahan. Mungkin wacana kecurangan itu akan lebih kuat kalau misalnya PDI Perjuangan dan partai pendukung Ganjar Mahfud betul-betul keluar dari pemerintahan. Demikian juga berlaku untuk pasangan Amin. Tapi kan nyatanya kan sampai hari ini semua partai politik baik di belakang Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin kan tidak keluar dari pemerintahan. PDIP juga tercatat sebagai parpol yang memiliki kepala daerah terbanyak. Tapi mengapa ada saling curiga? Bagi kami
Yang pertama adalah tetap keyakinan bahwa Pak Ganjar, Prof. Mahfud itu yang terbaik. Dan kemudian yang kedua, kami menangkan dengan cara-cara yang berkebudayaan, dengan kesantunan, dengan narasi, dengan logistik yang terbatas, tetapi punya emotional bonding dengan rakyat. Maka dengan tim pemenangan daerah ini semua punya komitmen yang sama. Ya anggap aja itu sebagai bagian dari senam-senam politik yang harus kami hadapi dengan senyum, kami hadapi dengan keyakinan, tetapi di dalamnya ada suatu gelora semangat yang tidak akan pernah padam. Pak, kalau tadi koordinasi sama Amin, berarti TPN Ganjar meyakini bahwa tekanan itu dari Prabowo sama Gibran gitu Pak maksudnya? Jadi kita akan melihat, jadi Pak Aryo Bimo telah juga bertemu, kemudian Pak Ahmad Basarah, dan kemudian ada koneksitas, ada temuan-temuan, yang mana temuan-temuan ini kemudian diintegrasikan ya bersama-sama, karena kita kan ada Bawaslu. Kami juga mengetuk pintu Bawaslu untuk menggunakan hal ini, karena awalnya kan sebenarnya jujur sudah kurang baik ya ketika terjadi manipulasi hukum dan keputusan dari MK itu sangat terang benderang. Maka kemudian apa jawaban kami? Turun ke bawah. Kalau yang kami dapati beberapa kecurangan itu ya, justru dilakukan banyak oleh ASN. Nah, ASN ini kalau kita lihat bahwa yang namanya Partai Gerindra ini kepala daerahnya itu sedikit sekali, bahkan hampir minim sekali. Tetapi kepala daerah yang paling banyak itu adalah kepala daerah daripada PDIP Perjuangan. Nah, artinya di sini kalau kita lihat PJ-PJ-nya pun juga banyak yang kita lihat bahwa PJ itu banyak yang tidak netral. Tim TV One mengabarkan.